warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP saya, SMP Negeri 1 Longkali. Di sini saya akan menceritakan best practice PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Yuk dengarkan cerita saya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menceritakan best practice PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang telah saya lakukan. Adapun pihak-pihak yang terlibat, pertama ada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Longkali, yaitu Dr. Andes Agustiswoyo, kemudian ada Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Longkali, kemudian ada Bapak Laude Ubaidillah selaku operator sekolah saya, kemudian ada Ibu Yunita Wulandari selaku guru seni budaya sekaligus kameramen PPL saya, ada diri saya sendiri selaku guru IPS di SMP Negeri 1 Longkali, dan ada peserta didik kelas 8B. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, mengembangkan kemampuan guru dalam pemanfaatan IT dengan media inovasi serta memanfaatkan berbagai model pembelajaran dalam proses belajar mengajar IPS, sehingga peserta didik antusias dan aktif dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam pengetahuan maupun keterampilan bagi peserta didik. Di dalam keterampilan sendiri, peserta didik diajarkan untuk bekerja sama dengan teman sekelompoknya, baik di saat diskusi maupun pembuatan media presentasi. Kemudian, melatih pemahaman peserta didik dalam memperoleh informasi terkait permasalahan. Melatih peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi dengan menganalisis informasi yang telah diperoleh, serta melatih peserta didik untuk percaya diri dalam melakukan presentasi di depan kelas. Pada best practice ini, saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Adapun situasi sebagai latar belakang di sekolah saya, yang pertama, masih kurangnya partisipasi aktif peserta didik kelas 8B dalam diskusi materi, ada sekitar 51%. Kemudian, masih rendahnya kemampuan literasi numerasi peserta didik kelas 8B, ada sekitar 79%. Kemudian, masih rendahnya keterampilan peserta didik berpikir tingkat tinggi, ada sekitar 73%. Kemudian, kurangnya pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik kurang antusias pada pembelajaran IPS. Kurang lebih ada 56% peserta didik yang tidak antusias mengikuti pembelajaran IPS. Seperti itu. Praktik ini penting dilakukan karena pentingnya perubahan dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik bisa lebih aktif dan antusias di dalamnya. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya adalah saya harus membuat pembelajarannya menyenangkan, inovatif, dan kreatif dengan memadupadankan metode dan model pembelajaran serta penggunaan IT dengan berbagai media, sehingga tidak akan menimbulkan rasa bosan pada diri peserta didik saat pembelajaran IPS bersama saya. Adapun tantangannya adalah, pertama, pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran serta karakteristik peserta didik. Kemudian, guru harus mampu menggunakan media yang menarik dan inovatif. Kemudian, menggunakan sumber belajar yang relevan dan menarik. Kemudian, guru harus mampu menumbuhkan keaktifan dengan memberikan motivasi kepada peserta didik. Langkah-langkah aksi yang saya lakukan bersama teman-teman saya adalah, pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian mengeksplorasi penyebab masalah, kemudian penentuan penyebab masalah, kemudian memilih permasalahan yang akan saya selesaikan. Kemudian saya mengeksplorasi alternatif solusi. Kemudian saya menentukan solusi apa yang akan saya gunakan, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah saya buat. Adapun strategi aksi saya, yaitu aksi 1, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning dengan media infografis. Kemudian di aksi kedua, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL dengan media mind mapping. Kemudian di aksi ketiga, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model inquiry terbimbing dengan media template with picture. Kemudian di aksi keempat, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL dengan media Canvas, seperti itu. Adapun hasil refleksi dan dampaknya adalah
Dampak terhadap guru, pertama, guru mampu menggunakan model pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran lebih aktif. Kemudian, guru semakin inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran di kelas. Kemudian, pengimplementasian media ajar berbasis TPATK membuat guru semakin termotivasi untuk belajar dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Adapun hasil yang telah saya capai adalah saya telah membuat beberapa media inovatif, kemudian membuat hangout, dan kemudian LKPD. Ini salah satu contohnya seperti itu. Adapun dampak terhadap peserta didik, pertama, pengimplementasian media ajar berbasis TPATK membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak bosan saat proses pembelajaran. Kedua, pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat kepada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik menjadi antusias untuk belajar. Adapun hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian, peserta didik terbiasa untuk membaca karena dimulai dari kegiatan mencari informasi baik secara offline maupun online. Kemudian, peserta didik terbiasa untuk bekerja sama dengan teman kelompoknya. Kemudian, peserta didik mulai terbiasa untuk menganalisis informasi terkait permasalahan. Kemudian, peserta didik terbiasa untuk melakukan presentasi hasil kinerja bersama kelompoknya di depan kelas dengan percaya diri. Adapun dampak terhadap sekolah, yakni penerapan aksi akan berdampak positif bagi sekolah, ditambah lagi hasil aksi berupa video yang diunggah pada YouTube membuat sekolah semakin dikenal oleh masyarakat dan mendapatkan respon positif dari wali murid. Kemudian respon kepala sekolah dan rekan guru. Nah, kepala sekolah dan rekan guru memberikan respon positif terkait pelaksanaan aksi untuk mengatasi masalah pembelajaran yang dialami oleh guru. Respon positif tersebut diberikan karena guru sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, kemudian model pembelajaran inovatif, dan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Respon peserta didik. Respon peserta didik bermacam-macam tergantung dengan media yang mereka buat. Namun rata-rata peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan. Media pembelajaran digunakan menarik dan membantu dalam memahami materi pembelajaran. Hal itu dapat dilihat dari aksi-aksi tersebut. Misalnya di aksi 1, di sini saya menggunakan media infografis untuk media presentasi mereka. Nah, ada 11 orang yang menyatakan sangat menyenangkan. Kemudian, di aksi kedua saya menggunakan media mind mapping untuk media presentasi mereka. Ada 7 orang yang menyatakan sangat menyenangkan, ada 10 orang yang menyatakan menyenangkan. Kemudian di aksi ketiga, di sini saya menggunakan media timeline with picture. Ada 9 orang yang menyatakan sangat menyenangkan. Kemudian di aksi keempat, ada 15 orang yang menyatakan sangat menyenangkan dengan pembelajaran media Canva seperti itu. Kemudian media yang disukai, kemudian media yang sukar untuk dibuat, dan semangat dalam pengerjaannya. Media manakah yang paling disukai? Di sini dapat dilihat bahwa anak-anak menyukai media Canva. Kemudian di sini di media manakah yang paling sukar untuk kalian kerjakan? Ada 12 orang yang menyatakan timeline with picture. Untuk yang paling susah mereka kerjakan karena mungkin di sini selain mereka harus mencari informasi, mereka harus menganalisis, kemudian mereka juga harus mencari gambar terkait materi atau informasi yang ingin mereka paparkan di media presentasi. Kemudian di sini media manakah yang paling membuat kamu bersemangat untuk belajar? Nah, ada 14 orang menyatakan mereka paling bersemangat belajar dengan menggunakan media Canva. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu 1. Dukungan dari kepala sekolah yang memberikan izin praktik PPL dan dukungan teman sejawat yang membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Kemudian, yang kedua, penguasaan guru terhadap model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran dalam penerapan strategi aksi. Kemudian, keterampilan dalam pembuatan LKPD, bahan ajar, dan langkah-langkah pada RPP. Yang ketiga, peserta didik yang bersemangat, tetap antusias, dan selalu ingin mencoba hal-hal baru yang diberikan oleh guru. Yang keempat, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari proses dan kegiatan ini adalah pertama,
guru semakin bisa mengkondisikan kelas, kemudian guru semakin bisa mengenal karakteristik siswa, kemudian guru harus lebih berinovasi, lebih berkreatif untuk memilih metode, model, dan media yang digunakan sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik seperti itu. Saya tidak hanya mendapatkan wawasan serta keterampilan pada PPG ini, tetapi saya juga diberikan teman-teman yang hebat, di mana kita bisa saling share, saling membantu antara satu dan yang lainnya. Demikian best practice saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.